Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya kita dalam berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita melangkah melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita disapa oleh firman Tuhan yang menjadi renungan harian yang tertulis dalam surat Yohanes yang pertama, 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Saya akan membacakan firman-Nya. Mari kita dengarkan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terang sangatlah berguna bagi kehidupan kita. Coba kalau tidak ada terang itu, mungkin akan terjadi kesemrautan di dalam kehidupan ini. Karena terang itu berfungsi sebagai penuntun. Terang itu, saudara jemaat Tuhan, membimbing perjalanan kehidupan kita. Terang itu menunjukkan segala perbuatan kita yang salah dan menuntun kita ke dalam kebenaran. Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Seperti kata Yohanes pasal 8 ayat 12. Dan siapa yang mengikut Dia akan menerima terang yang memberikan kehidupan. Saudara jemaat Tuhan, kita sudah menjadi anak terang karena kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau kita adalah ciptaan baru. Maka terang tidak pernah dikalahkan oleh gelap. Justru kemanapun terang dibawa pasti mengalahkan kegelapan. Ibarat saudaraku, yaitu lilin yang kita bawa ke kamar yang gelap. Cahaya lilin yang kecil pasti mengalahkan kegelapan. Demikian juga kehidupan anak-anak Tuhan harus menjadi terang. Harus mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan dimanapun kita berada. Karena apa tadi? Sapaan firman Tuhan. Tuhan itu adalah terang. Sehingga siapapun yang hidup di dalam Dia akan hidup di dalam terang itu. Jadi kita yang ada dalam Kristus akan selalu merindukan persekutuan dengannya dan saudara-saudara kita seiman lainnya. Lalu saudara jemaat Tuhan, bagaimanakah kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain? Apakah dengan acara-acara pernikahan atau ulang tahun? Di tempat-tempat olahraga kah? Atau di gedung-gedung pertunjukan-pertunjukan yang lain? Saudaraku jemaat Tuhan, persekutuan seorang dengan yang lain adalah di tempat ibadah, adalah di bait Allah, adalah di persekutuan orang Kristen, adalah di persekutuan yaitu di pertanian, di PHD. Tetapi saudaraku, tanpa kita sadari, ada orang percaya mungkin tidak merindukan lagi berapa dalam hidupnya untuk pergi ke bait Allah dan bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Mungkin karena kesibukan, mungkin karena kegiatan-kegiatan yang lainnya. Padahal Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus itu.
Tuhan memberi kita waktu 24 jam sehari. Berapa jam kita pergunakan untuk bersekutu dengan Tuhan? Lalu berapa jam yang kita habiskan duduk-duduk atau nongkrong dengan teman-teman kita? Saudaraku, selagi kita sehat, selagi kita keadaan baik, mari pergunakanlah waktu beribadah dengan sungguh-sungguh. Janganlah disibukkan oleh kesibukan kita menjadi penghalang bersekutu kepada Tuhan. Marilah kita contoh jemaat mula-mula yang sangat mengasihi Tuhan setiap hari. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42a, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Itu yang diingatkan oleh Yohanes yang mengatakan, jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita akan mendapat persekutuan dengan sesama orang percaya. Kita akan beroleh sukacita yang luar biasa. Karena apa? Karena darah Yesus Kristus, anak tunggal Allah, sudah menyucikan kita daripada segala dosa. Karena itu saudara jemaat Tuhan, percayalah bahwa firman Tuhan sudah menerangi hati, pikiran, perbuatan kita. Percayalah saudara jemaat Tuhan bahwa Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang maha agung, sudah mengorbankan dirinya menjadi manusia dan menyelamatkan kita. Dia dibayar dengan darahnya yang mahal untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena itu, pilihlah jalan Tuhan, yakni terang dan jalan kebenaran dan hidup. Disitulah kita akan menikmati kasih karunia Kristus dan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu. Biarkanlah itu menjadi volita, suluh terang bagi kehidupan kami. Pakai kami menjadi alat-Mu, mengalahkan kegelapan-kegelapan dunia, tetapi memberitakan terang dari Yesus Kristus yang penuh kasih. Berkati kami Tuhan, setia melakukan aktivitas kami dan pekerjaan kami dan rencana kami. Biarkan firman-Mu menyala-nyala menerangi jalan kami dan tuntun kami Tuhan. Apabila ada persoalan dalam hidup kami, biarkan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan ini, supaya kami bisa menjalani hidup ini dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Apabila ada yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan kami. Kau berkati segala makanan dan obat. Biarkan itu jadi kesembuhan kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang lagi ujian dan juga yang menghadapi ujian ke perguruan tinggi. Juga berkati mereka Tuhan, tuntun setiap langkah mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Kami serahkan segala hidup kami hanya ke dalam nama Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menerangi hidup kita dan memberkati kita. Amin.